Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas ATSI C. Kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami mengenai Sistem Sales and Purchase Transaction Counting System atau SPTCS. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada saya, Dinda Putri Medina, dengan 3 digit nomor NPM 126. Saya Galudi Utami dengan NPM terakhir 009. Saya Yudhistira Praditya Putra dengan NPM terakhir 020. Saya Niputu Ditya Karista Putri dengan NPM terakhir 040. Saya Rina Putri Zainal dengan NPM terakhir 073. Saya Gabriela Tamawarni dengan NPM terakhir 130. Lalu berikut adalah konten atau isi dari presentasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang, lalu dilanjutkan dengan tujuan, rumusan masalah, batasan masalah, analisis bisnis, analisis SWOT, analisis internal dan eksternal, lalu yang terakhir ada use case diagram. Yang pertama adalah latar belakang masalah dari terbentuknya sistem ini. Terbentuknya sistem SPTS ini dilatar belakangi dari beberapa latar belakang masalah. Yang pertama ada pentingnya pengelolaan manajemen persediaan. Salah satu faktor keberhasilan dalam kelangsungan usaha adalah pengelolaan persediaan yang efektif dan efisien. Menurut Firdaus et al. Tahun 2018, pengelolaan manajemen persediaan yang tidak baik dalam UMKM atau perusahaan dagang atau industri berisiko pada kerugian yang dapat berdampak pada penurunan pendapatan. Lalu, menurut hasil dari penelitian yang sebelumnya dilakukan terhadap 10 pelaku UMKM di Kota Kediri, didapatkan bahwa tingkat pengetahuan para pelaku UMKM masih rendah dalam pengelolaan persediaan barang dagang, termasuk pada pencatatan antara persediaan barang masuk dan keluar. Pencatatan secara manual juga sering mengalami kesalahan, sehingga terjadinya ketidakcocokan antara rekapan dengan persediaan aktualnya. Kesalahan pencatatan persediaan seperti ini pada akhirnya akan berdampak pada laba dan juga pengelolaan keuangan perusahaan. Menurut Tripp et al. Tahun 2012, sebagai contoh, kesalahan dalam penghitungan visi persediaan akan menyebabkan salah saji untuk persediaan akhir, aset lancar, dan juga jumlah aset dalam neraca. Sebagai tambahan, kesalahan dalam persediaan juga akan mempengaruhi harga pokok penjualan dan laba kotor dalam laporan laba rugi. Lalu, poin latar belakang masalah yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Niputu. Baik, yang ketiga ada terbatasnya aplikasi yang ada. Pada era globalisasi ini, telah banyak berkembang aplikasi kasir berbayar yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dialami oleh para pelaku bisnis khususnya UMKM. Namun, para pelaku UMKM seringkali tidak mau menggunakan aplikasi kasir berbayar karena beberapa alasan. Alasan pertama yaitu biaya untuk berlangganan aplikasi tersebut terasa terlalu mahal. Mereka biasanya mempunyai anggaran yang terbatas dan lebih memilih menghabiskan uangnya untuk kebutuhan lain seperti memperbanyak stok barang dan membayar gaji karyawan. Selain itu, banyak pelaku UMKM yang mungkin tidak begitu paham dengan teknologi dan merasa nyaman dengan metode tradisional seperti pencatatan manual yang biasanya mereka gunakan. Lalu, ada kekhawatiran terkait komitmen jangka panjang. Berlangganan aplikasi untuk terus membayar biaya setiap bulannya atau setiap tahunnya. Oleh karena itu, sistem Sales and Purchase Transaction Counting System dikembangkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan. Sistem ini tersedia secara gratis sehingga dapat digunakan oleh siapa saja tanpa perlu membayar biaya lisensi. Hal ini memungkinkan pelaku UMKM untuk menghemat biaya dalam mengelola transaksi jual beli yang dilakukannya. Tetapi meskipun gratis, sistem ini menyediakan berbagai fitur seperti pencatatan penjualan dan pembelian, pembuatan faktur, pelacakan stok, dan pembuatan laporan.
Kemudian poin yang keempat yaitu target utama pengguna adalah pelaku UMKM. Sistem ini cocok untuk pemilik bisnis atau seller seperti kios, warung, perusahaan rintisan, dan lainnya. Namun, target utama pengguna dari sistem ini adalah pelaku UMKM, khususnya mahasiswa yang sedang merintis usahanya. Selain membantu dalam manajemen persediaan, sistem ini juga akan membantu mahasiswa dalam menganalisis penjualan, manajemen persediaan, dan pengelolaan keuangan. Sistem ini akan memudahkan dalam memastikan stok di gudang karena sistem ini akan mengotomatisasi otomatis mengurangi persediaan barang saat menginput penjualannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya tujuan. Sistem Sales and Purchase Transaction Counting System dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan persediaan dan transaksi penjualan bagi UMKM. Sistem ini menggantikan metode pencatatan manual dengan fitur-fitur seperti pencatatan penjualan dan pembelian, pembuatan faktur, pelacakan stok secara real-time, dan pembuatan laporan. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Dalam hal ini, pemanfaatan software atau aplikasi berbasis teknologi dapat menunjang kinerja dan efektivitas sebuah perusahaan, atau bahkan UMKM tertentu yang menggunakan basis perhitungan di aktivitasnya. Maka dalam hal ini, setelah laporan ini dibuat entitas UMKM atau bahkan perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan aktivitas kinerja UMKM sekitar dan kepercayaan masyarakat setempat terhadap aplikasi atau software perhitungan transaksi penjualan di dalam UMKM. Lalu berdasarkan latar belakang yang sudah kami tulis, bahwa pembahasan di atas membahas tentang pentingnya pengelolaan persediaan yang efektif dan efisien bagi UMKM, dan bagaimana sistem manajemen persediaan dapat membantu UMKM dalam mencapai hal tersebut, serta bagaimana cara UMKM menghitung transaksi penjualannya secara modern yang merupakan inti dari proyek yang kami kerjakan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, batasan masalah di sini terdapat 6 batasan. Yang pertama, sistem akan fokus pada pencatatan dan penghitungan transaksi penjualan dan pembelian. Kemudian yang kedua, sistem hanya akan mengelola data transaksi dari pelanggan dan pemasok yang telah terdaftar. Yang ketiga, sistem ini hanya dirancang untuk usaha kecil dan menengah. Selanjutnya, pengguna yang dapat mengakses dan menggunakan sistem akan atas pada staf penjualan, staf pembelian, dan manajemen. Yang kelima, sistem akan memiliki fitur keamanan dasar seperti login pengguna dan enkripsi data. Dan yang terakhir, sistem akan memerlukan koneksi internet untuk sebagian besar fungsionalitasnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Oke, selanjutnya adalah mengenai analisis bisnis dengan perbandingan dengan studi kasus pencatatan manual di UD Rejo Tani. Baik, rekan terkait dengan performance, salah satu dari macam-macam dari analisis bisnis ini, yaitu atau kita kenal dengan kerja. Untuk sistem mengetahui bahwa persediaan dengan dalam UD kita ini menggunakan metode manual cukup menyulitkan penjual atau toko karena memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan data. Selain itu, sistem ini juga mendapatkan kesalahan dalam pencatatan persediaan, bahkan tidak mungkinan terjadi dalam pencatatan yang dilakukan manual. Kalau toko melakukan manipulasi data penjualan.
Lalu information atau informasi pada sistem lama pencatatan transaksi penjualan dan pembelian serta pengelolaan persediaan dilakukan secara manual yang rentan terjadinya kesalahan manusia dan keterlambatan dalam pencatatan data. Informasi terkait stok barang dan transaksi seringkali tidak akurat dan memerlukan waktu yang lama untuk diperbaharui, sehingga dapat menyulitkan dalam pengambilan keputusan. Pada sistem yang baru, pencatatan transaksi dan pengelolaan persediaan secara otomatis dan real-time. Informasi yang dihasilkan oleh SPTCS lebih akurat dan mudah diakses kapan saja, sehingga manajemen dapat memantau stok, penjualan, dan pembelian dengan lebih efektif. Selanjutnya ekonomik atau ekonomi. Pada sistem lama, biaya tinggi berdasarkan kompleksitas dan pilihan vendor yang berlanjut termasuk biaya lisensi tahunan, pembaruan, dukungan pelanggan, infrastruktur, dan server yang terlibat dan mempengaruhi ROI secara negatif. Pada sistem baru, biaya rendah karena open source dan tanpa biaya lisensi. ROI potensial tinggi karena pengeluaran minimal dapat diadopsi oleh bisnis skala apapun. Dukungan komunitas global mengurangi biaya dukungan pelanggan. Baik dalam analisis pitches, bagian kontrol mengacu pada mekanisme untuk memastikan data dan operasional sistem sesuai dengan standar, kebijakan, dan peraturan. Aspek ini mencakup kemampuan sistem mendeteksi dan mengoreksi kesalahan, mencegah kecurangan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan melindungi data. Pada sistem lama, Sales and Purchase Transaction Counting System atau SPTCS, kontrol seringkali lemah dengan keamanan data rendah, akses data terbuka, audit dan pelacakan terbatas, serta rentan terhadap kesalahan manual. Lalu pada sistem baru, SPTCS meningkatkan kontrol dengan enskripsi dan backup otomatis, lalu kontrol akses berbasis peran, lalu fitur audit trail yang canggih, dan mekanisme pencegahan serta deteksi kesalahan otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya adalah analisis bagian efisiensi. Dalam sistem lama, pengelolaan data transaksi rentan terhadap kehilangan, pencurian, atau kerusakan data, akses tanpa otorisasi, sulitnya pelacakan perubahan data, serta kesalahan manusia yang sulit dideteksi dan dicegah. Namun, pada sistem baru, ini akan meminimalisir adanya kesalahan pencatatan dan pembuatan laporan, memudahkan dalam mengontrol dan melacak persediaan, lalu juga dapat diakses bersamaan sehingga lebih efisien untuk pihak-pihak yang terlibat dalam mengakses informasi persediaan sehingga lebih transparan, dan juga akan mengurangi resiko adanya manipulasi data. Kemudian ada bagian servis atau layanan. Pada sistem lama, tidak tersedia dukungan teknis yang memadai dikarenakan pencatatan dilakukan secara manual sehingga rentan terjadi kesulitan dan terkendala kesalahan yang tidak diinginkan. Kemudian pada sistem baru, yakni Sales and Purchase Transaction Counting System, sistem ini cenderung responsif karena menggunakan sistem terkomputerisasi yang mengotomatisasi banyak proses manual dalam pencatatan, perhitungan, dan pembaruan data transaksi. Sistem ini juga dilengkapi dengan akses real-time dengan layanan 24 jam untuk membantu penggunanya. Keamanan dari sistem ini juga telah dilengkapi enkripsi data untuk melindungi data dari akses tidak sah. Sistem ini juga akan dilengkapi dengan pembaruan rutin yang mencakup perbaikan bug, kemudian peningkatan keamanan untuk memastikan sistem dapat bekerja dengan baik. Lalu yang berikutnya ada analisis SWOT yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada faktor internal yang terdiri dari strength dan weakness. Strength atau kekuatan di sini meliputi yang pertama kemampuan merekam setiap transaksi secara akurat,
Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional dengan otomatisasi proses. Yang ketiga, pemantauan transaksi secara real-time. Yang keempat, dapat diintegrasikan dengan sistem lain. Yang kelima, menyediakan fitur analisis dan pelaporan yang kuat. Dan yang keenam, dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Kemudian, untuk weakness atau kelemahan, di sini meliputi yang pertama, rentan terhadap gangguan teknis maupun serangan malware. Yang kedua, kesalahan input data menyebabkan ketidakakuratan pencatatan. Yang ketiga, pemeliharaan SPTCS memerlukan biaya yang signifikan. Yang keempat, memerlukan pemahaman yang baik tentang cara menggunakan sistem. Yang kelima, keterbatasan dalam fleksibilitas dan kebutuhan bisnis yang berubah. Dan yang keenam, rentan terhadap ancaman keamanan seperti pencurian data. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian ada faktor eksternal yang terdiri dari opportunity atau peluang dan threat ancaman. Untuk opportunity atau peluang sendiri, yang pertama pengembangan sistem yang lebih canggih karena terdapat kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya tenaga kerja manusia. Yang ketiga, terjadinya pertumbuhan UMKM menciptakan kebutuhan akan pencatatan yang lebih efisien dan terintegrasi. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan daya saing dengan mengadopsi teknologi. Dan yang terakhir, mengurangi kesalahan pencatatan. Untuk threat atau ancaman sendiri, yang pertama ada sistem tersebut bisa ditiru oleh perusahaan lain. Kemudian yang kedua, persaingan yang semakin ketat. Yang ketiga, risiko terjadi gangguan teknis seperti bug yang dapat mengganggu kegiatan operasional. Kemudian yang keempat, perubahan regulasi pemerintah terkait privasi data dan keamanan digital. Yang terakhir, ancaman terhadap keamanan data seperti peretasan, pencurian data, dan kebocoran informasi. Dari faktor eksternal dan internal tadi didapatkan strategi, strength, dan opportunity atau XO. Yang pertama, mengembangkan sistem pajakan dan pencatatan transaksi yang komprehensif untuk meningkatkan akurasi pencatatan dan meminimalisir kesalahan. Didapat dari S1 dan 2, lalu dapat dari opportunity poin keempat dan 5. Lalu yang kedua, mengembangkan platform pemantauan transaksi real-time yang terintegrasi dengan sistem akuntansi, yang didapat dari poin strength nomor 3 dan 4 dan opportunity nomor 3. Lalu yang ketiga, mengembangkan fitur analisis dan pelaporan yang canggih untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang didapat dari poin strength 5 dan 6 dan opportunity nomor 1 dan 2. Next. Lalu yang selanjutnya adalah strategi, strength, dan threat. Strategi yang pertama adalah berfokus pada diferensiasi produk melalui fitur analisis yang lebih canggih dan pemahaman yang lebih dalam tentang data pelanggan untuk mendukung keputusan bisnis yang lebih baik. Ini berdasarkan strategi nomor 5 dan 6 dan juga threat nomor 1 dan 2. Lalu yang strategi yang kedua berdasarkan strategi nomor 2 dan 3 dan juga threat nomor 3 adalah melakukan investasi lebih lanjut dalam pengujian dan pemeliharaan sistem untuk memastikan stabilitas operasional yang lebih baik dengan mengadopsi praktik pengembangan perangkat lunak yang terbaik untuk mengurangi jumlah bug yang terjadi. Lalu strategi yang terakhir dari strength dan threat berdasarkan poin nomor 4 dari strength dan juga threat nomor 4 adalah dengan kemampuan untuk diintegrasikan dengan sistem lain, perusahaan dapat lebih mudah memperbarui sistem mereka sesuai dengan perubahan regulasi pemerintah. Integrasi yang baik juga dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan baru yang mungkin muncul. Baik, selanjutnya adalah strategi, weakness, dan opportunity. Itu yang pertama, adanya ketergantungan terhadap teknologi yang memungkinkan rentan terhadap yang memberi peluang untuk menginvestasikan
infrastruktur cadangan kuat. Ini berkesinambungan dengan weakness nomor 1, 6, dan 3, juga berkesinambungan dengan opportunity, poin yang ketiga. Untuk strategi kedua, untuk kasus weakness dan opportunity ini, ada kesulitan dalam meramalkan permintaan yang berubah-ubah. Itu berarti sistem memiliki peluang untuk mengadopsi data yang lebih canggih. Ini ada kaitannya dengan weakness poin nomor 5 dan 1, dan opportunity. Baik, selanjutnya strategi weakness and threat. Untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dalam keamanan informasi, perlu dilakukan implementasi enskripsi end-to-end serta pengembangan protokol keamanan yang ketat dengan menggunakan autentikasi multifaktor. Selain itu, menyediakan solusi offline untuk transaksi yang akan disinkronkan saat ada koneksi internet dapat memastikan kelancaran operasional. Lalu penguatan firewall dan sistem operasional. Lalu disertai dengan pelatihan keamanan siber bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan respons terhadap ancaman, agar tetap patuh pada regulasi yang berlaku. Lalu penting untuk selalu memperbarui pengetahuan tentang peraturan terbaru dan memiliki tim legal atau konsultan yang memberikan advis kepatuhan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang berikutnya ada analisis IFAS dan EFAS. Berikut adalah tabel matrik internal factor analysis summary atau matrik IFAS. Dari IFAS ini terdiri dari dua, yaitu strength dan juga weakness. Untuk nilai total nilai skor dari strength sendiri adalah 2,64 dan untuk weakness sendiri total nilai skornya adalah 0,73. Lalu yang berikutnya ini adalah tabel matrik EFAS atau External Factor Analysis Summary yang terdiri dari opportunities dan juga threat. Untuk total nilai skor dari opportunity sendiri adalah 3,03 dan total nilai skor dari threat adalah 0,85. Lalu berikut adalah diagramnya. Untuk mencari nilai kuadran matrik dapat menggunakan dengan asumsi untuk nilai X yaitu selisih total strength dikurangi total weakness, dan untuk nilai Y yaitu selisih total opportunity dikurangi dengan total threat. Maka dapat diketahui bahwa nilai selisih antar strength di atas nilai weakness adalah 1,91 dan nilai selisih antar opportunity dan threat adalah 2,18. Lalu dari nilai tersebut didapat bahwa posisi dari sistem ini terdapat di sisi growth atau sisi 1. Lalu yang terakhir ada use case diagram yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, dalam use case diagram untuk aktor salah satunya terdapat admin. Yang pertama, admin adalah menginput persediaan yang masuk dan keluar. Dalam software Sales Purchase Transaction Counting System, admin memainkan peran penting untuk memastikan bahwa semua transaksi persediaan tercatat dengan akurat dan efisien. Kedua aktor ini bertanggung jawab atas pencatatan barang yang masuk dan keluar dari persediaan, yang sangat penting untuk pengelolaan yang tepat dan pengambilan keputusan bisnis yang informatif. Lalu, yang kedua adalah admin dalam mencetak struk. Dalam konteks Sales and Purchase Transaction Counting System, admin memegang peran krusial sebagai aktor yang bertanggung jawab atas pencetakan struk, sebuah proses vital untuk memastikan transparansi dan akurasi transaksi. Struktur yang dihasilkan bukan hanya bukti transaksi bagi pelanggan, tetapi juga dokumen penting untuk keperluan audit dan manajemen persediaan. Lalu selanjutnya adalah
penanganan kasus retur dalam pengembalian. Untuk transaksi retur atau pengembalian barang, kasir harus mencetak struk retur yang mencakup informasi barang yang dikembalikan, alasan pengembalian, dan penyesuaian stok serta keuangan. Hal ini penting untuk menjaga integritas data persediaan dan akuntansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada aktor atau pemilik. Dalam sistem Sales and Purchase Transaction Counting System, owner sendiri terlibat dalam proses pemeriksaan laporan, kemudian pencetakan laporan, dan pemeriksaan persediaan. Yang pertama, pemeriksaan laporan. Owner dapat memeriksa laporan yang tersedia di sistem untuk memastikan bahwa informasi keuangan dan operasional perusahaan telah sesuai. Alurnya adalah owner akan masuk ke sistem, kemudian memilih menu laporan, dan kemudian sistem akan menampilkan daftar laporan yang tersedia, dan owner dapat memilih laporan yang ingin diperiksa. Kemudian sistem akan menampilkan detail laporan, dan owner kemudian dapat memeriksa rincian laporan untuk memastikan keakuratan data tersebut. Kemudian jika laporan yang diinginkan tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan menyarankan owner untuk menghubungi admin. Kemudian mencetak laporan. Owner dapat mencetak laporan dari sistem untuk kebutuhan dokumentasi atau analisis lebih lanjut. Dengan alur, owner akan masuk ke sistem dan memilih menu laporan. Kemudian sistem akan menampilkan daftar laporan yang tersedia. Kemudian owner dapat memilih laporan yang ingin dicetak. Dan sistem akan menampilkan opsi pencetakannya. Kemudian owner akan memilih opsi cetak, dan sistem akan memproses pencetakan dan mengirimkan laporan kepada printer. Jika tidak ada printer yang terhubung atau terjadi kesalahan pencetakan, sistem menampilkan pesan kesalahan dan memeriksa dan meminta owner untuk memeriksa koneksi printer tersebut. Yang terakhir ada pemeriksaan persediaan. Owner dapat memeriksa persediaan barang yang ada di sistem untuk memastikan ketersediaan barang sesuai dengan data fisik dan meminimalkan kemungkinan kekurangan atau kelebihan stok. Alurnya adalah owner akan masuk ke sistem, kemudian memilih menu persediaan, dan sistem akan menampilkan daftar persediaan yang ada. Kemudian owner dapat memilih barang yang ingin diperiksa, dan kemudian sistem akan menampilkan detail dari persediaan barang tersebut. Nah, kemudian owner dapat memeriksa data persediaan yang telah ditampilkan dan membandingkannya dengan kondisi fisik barang yang ada di gudang. Kemudian jika data persediaan tidak tersedia atau tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan menyarankan owner untuk melakukan pembaruan data persediaan. Baik, dari deskripsi yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dibentuk diagram use case yang dapat kita lihat pada gambar di mana admin dapat melakukan proses login, kemudian olah data barang, olah data pembelian, dan olah data PO. Olah data barang ini menghasilkan laporan data barang. Kemudian olah data pembelian ini menghasilkan struk dan laporan data pembelian yang nantinya dapat dilihat dan dicek oleh owner. Kemudian admin dapat melakukan olah data PO yang diterima dari supplier. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga kalian bisa mengambil manfaat dari presentasi kami tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.